Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Bahagia sekali pada malam hari ini kami bisa menyapa Anda semua dalam acara Siraman Rohani Katolik. Acara pada malam hari ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Seksi Komunikasi Sosial Paroki Katedral Bogor. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga di sepanjang hari ini kita semua berada dalam kehangatan kasih Kristus dan kita senantiasa menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia bagian dari alam semesta. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari ketergantungan terhadap alam semesta. Layaknya seorang anak yang hidupnya tergantung pada sesuatu hal, maka kiranya relasi yang bijak dan membangun adalah hal yang harus terus diupayakan. Keuskupan Bogor melalui aksi puasa pembangunan atau APP tahun 2022 mengajak kita untuk melakukan gerakan penyadaran diri dengan tema bijak memanfaatkan bahan bakar minyak atau BBM. Tema besar ini akan dijabarkan ke dalam 4 subtema atau 4 pertemuan, yaitu pertemuan pertama berbincang mengenai manfaat BBM dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di pertemuan yang kedua akan berbincang mengenai dampak buruk penggunaan BBM terhadap lingkungan atau alam. Pertemuan ketiga akan berbincang mengenai sikap baru dalam penggunaan BBM, dan pada pertemuan keempat kita semua akan diajak untuk menjadi bijak dalam penggunaan BBM. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita akan berbincang mengenai pertemuan APP yang pertama, dan pada malam hari ini saya senang sekali, saya bahagia sekali karena saya tidak sendiri, karena telah hadir rekan-rekan dari Seksi Kitab Suci Paroki BMV Katedral Bogor. Ada Kak Susi, ada Kak Hertap, dan juga ada Kak Stefanus Agung atau Kak Agung. Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Puji Tuhan. Halo, selamat malam Mas Andreas. Kabar baik ya semuanya, kabar ya, baik. Sehat. Oke, baik. Kakak-kakak senang sekali rasanya karena malam ini saya bisa menyapa kakak-kakak dan semoga semua dalam keadaan baik walaupun kita masih berjuang ya dalam masa pandemi ini. Secara khusus malam ini kita akan berbincang karena kita sudah masuk masa pertobatan, masa prapaskah. Tepat pada hari ini kita memulainya juga dengan Rabu Abu, maka ini sepertinya momentumnya pas sekali bagi kita untuk bersama-sama berbincang mengenai gerakan pertobatan yang seperti biasa setiap tahun kita lakukan. Secara khusus tahun 2022 Keuskupan Bogor mengajak kita supaya kita bijak. Nah, pada pertemuan yang pertama ini sebenarnya kita akan diajak untuk mendalami sebuah tema apa nih teman-teman? Mungkin Kang Hertap nih yang sudah siap untuk menjelaskan. Silahkan Kang Hertap. Iya, terima kasih Mas Andreas. Ya, puji syukur Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih. Kita bisa bertemu saat ini dalam keadaan sehat. Dan pada pertemuan APP tahun 2022 malam ini yang merupakan pertemuan perdana Mas Andreas. Ya. Dari rangkaian permenungan, pertobatan, dan aksi nyata kita untuk bumi yang lebih baik. Tidak hanya untuk kita sekarang maupun juga untuk generasi yang akan datang. Ya. Nah, kita mengajak umat Katolik khususnya di Keuskupan Bogor
maupun umat Katolik di mana saja berada untuk dapat menyadari manfaat bahan bakar minyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengetahui manfaat BBM, maka kita diharapkan dapat menyadari saat-saat di mana kita menggunakan BBM tersebut, serta produk-produk yang dihasilkan dari BBM, sehingga kita dapat lebih bijak menggunakannya. Demikian, Mas Andreas. Oke, baik. BBM atau bahan bakar minyak ini sebenarnya bukan hal yang asing ya, bukan hal yang baru bagi kita semua. Tapi mungkin di sini saking sering kita mendengarnya, mungkin kita malah lupa sebenarnya BBM yang tadi dijelaskan oleh Kang Herta, bahan bakar minyak, ini kan sumbernya dari minyak bumi begitu ya. Nah, mungkin kita akan sedikit masuk ke arah sana dulu. Adakah informasi dari rekan-rekan dalam pertemuan APP di lingkungan, nanti mungkin ini juga bisa dijelaskan mengenai berasal dari apa sih itu BBM itu atau minyak bumi itu? Kak Susi nih sepertinya ya yang siap. Silahkan Kak Susi. Baik, terima kasih Kak Andreas. Sahabat RRI dan umat beriman yang terkasih, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, mari kita memahami bagaimana sebenarnya proses pembentukan minyak bumi itu. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme, seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Kalau kita urutkan, akan menjadi seperti prosesnya seperti ini. Jasad renik yang terkubur bersama lumpur itu diproses jutaan tahun dan mengendap di dasar laut, menghasilkan bintik minyak dan gas. Terakumulasi di batuan kedap, lalu menjadi deposit minyak bumi. Nah, karena asal minyak bumi itu terbentuk dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering disebut dengan bahan bakar fosil. Kenapa tergolong dalam bahan bakar fosil? Karena proses terbentuknya itu memakan waktu yang sangat lama, jutaan tahun lamanya. Begitu demi Kak Andreas. Artinya ini ya Kak Susi, berarti ketika minyak bumi itu didapatkan tidak langsung bisa digunakan ya, akan Betul membutuhkan sekali, proses begitu ya supaya bisa sampai kita gunakan di kendaraan kita atau mungkin juga menjadi pembangkit listrik dan seterusnya begitu ya Kak Susi ya. Betul, Nah, itu memerlukan proses yang sangat panjang ya, sampai minyak bumi itu bisa kita gunakan sebagai bahan baku, sebagai bahan bakar minyak yang kita pakai untuk kendaraan. Oke, baik. Nah, kalau yang kita ketahui itu kan BBM penggunaannya rata-rata yang kita sadari ya untuk jadi bahan bakar kendaraan bermotor begitu ya. Tapi sebenarnya ini teman-teman, ada nggak sih produk-produk olahan minyak bumi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau manfaat yang lebih luasnya itu apa ya? Mungkin Kak Agung ini bisa menjelaskan bagian ini, Kak. Baik, terima kasih Kak Andreas, para pendengar RRI dan umat Katolik yang dikasihi Tuhan. Setelah tadi dijelaskan oleh Kak Susi berasal dari apakah minyak bumi dan bagaimana pengolahannya, sekarang kita manfaat atau produk olahan minyak bumi yang ada di sekitaran kita itu, atau di sekeliling kita, di lingkungan kita, atau di tempat kita bekerja atau berkaya, hampir sebagian besar produk olahan minyak bumi itu sering kita jumpai. Bahkan Kak Andreas, Kak Susi, dan Kak Herta pun pasti sangat familiar dengan produk-produk olahan dari minyak bumi. Seperti kita jumpai pada kendaraan, bahkan pakaian yang kita pergunakan atau bahan tekstil, aksesoris yang kita pergunakan, elektronik di sekitar kita juga, atau untuk Kak Susi ada produk kecantikan nih. Selain itu, produk olahan minyak bumi pun bisa ditemui pada bidang-bidang pertanian, bidang kesehatan, atau pembangunan suatu konstruksi. Nah, seperti misalnya kalau di kendaraan, misalnya mobil atau motor menggunakan bahan bakar minyak, itu kan bensin. Ada solar, pertalite, dan sebagainya. Yang fungsinya itu sebagai bahan bakar agar kendaraan itu dapat melaju. Tetapi selain bensin,
produk olahan bahan bakar minyak bumi juga dapat berupa pelumas oli. Kalau Kak Andreas, Kak Hertap, atau Kak Susi pasti sering melihat toko onderdil kendaraan atau bahkan tempat servis mobil ini sambil lewat banyak dipajang oli-oli. Nah, oli pelumas tersebut banyak digunakan atau misalnya pada bagian ban, bagian jok atau tempat duduk di sekitar kemudi. Nah, bila di motor atau sepeda kita bisa pada rantai ban itu memerlukan pelumas oli. Karena oli-oli tersebut berbahan dasar minyak bumi yang diolah atau disempurnakan dengan cara tertentu. Tadi di kendaraan. Nah, kalau misalnya di pakaian, kalau kita perhatikan hampir sebagian besar dari seragam-seragam yang digunakan oleh karyawan-karyawan pada suatu industri ya, Kak Andreas, atau bahkan seragam tentara atau seragam polisi itu pakaian tersebut rata-rata terbuat atau berasal dari bahan polister, bahan benang sintetis atau kain polister, dan bahan campuran pembuat polister sendiri itu salah satunya menggunakan olahan banyak bahan-bahan minyak bumi. Minyak bumi, ya. Iya, sehingga kalau kita perhatikan tuh bahan seragam yang menggunakan polister itu bersifat cepat kering, tidak mudah kerut atau kusut, dan menahan panas tubuh. Nah, selain itu pun yang tadi saya sebutkan ada seperti olahannya, produknya aksesoris, beberapa produk kecantikan misalnya mulai cat kuku, parfum, make up, itu juga semua terbuat dari bahan olahan minyak bumi. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga saya membaca literatur di bidang kesehatan itu atau bahan campuran keperluan medis, di mana di sini minyak bumi sering dipakai sebagai pembuatan produk pembersih, alat pelindung atau keamanan tenaga medis. Bahkan alat suntik kan terbuat dari plastik ya. Seperti kalau kita ketahui plastik pasti terbuat dari olahan minyak bumi. Kak Andreas, saya juga pernah membaca beberapa literatur, malahan di bidang kesehatan ini minyak bumi dapat menghasilkan salah satu senyawa komponen dasar dalam produk obat-obatan. Misalnya aspirin tuh, obat yang meredakan nyeri, demam, dan peradangan, Kak Andreas. Sebagai salah satu produksi obat-obatan diketahui bahwa aspirin itu mengandung komponen hidrokarbon minyak bumi. Baru tahu kan kita ya semua ya. Iya, betul. Baru gitu. Demikian Kak Andreas, betapa banyak produk hasil olahan minyak bumi di sekitar kita sebetulnya. Oke. Artinya memang produk-produk olahan minyak bumi ini menyelinap ya hampir ke seluruh kebutuhan dasar manusia yang seperti Kak Agung jelaskan. Ya, saya jujur memang tidak menyangka tadi kalau ternyata olahan minyak bumi itu bisa sampai menyentuh sisi yang sangat manusiawi, yaitu kesehatan begitu. Ini luar biasa sekali karena tadinya mungkin kebanyakan dari kita para pendengar juga umat sebagian memahami produk-produk olahan minyak bumi ini kan akan tidak sampai menyentuh bagian kesehatan, tapi ternyata di sini ada literatur yang sudah dilihat oleh Kak Agung dan ternyata luar biasa ini Kak Agung. Iya, ini sungguh ya. Iya, betul sekali. Ini sungguh masukan yang positif sekali untuk kita supaya kita bisa memiliki wawasan juga begitu ya mengenai produk-produk olahan minyak bumi. Nah, rekan-rekan, tentu kalau biasanya di dalam pertemuan APP salah satu ciri khasnya yang tidak boleh hilang adalah kita berguru kepada sabda Tuhan yang ada dalam Alkitab tentu saja ya, karena fakta-fakta dalam kehidupan, kisah-kisah kehidupan, dan tadi yang sudah Kak Agung sampaikan, begitu luar biasanya produk-produk olahan minyak bumi ini, bagaimana cara kita mensyukurinya dan seterusnya. Saya yakin di pertemuan yang pertama ini ada perikop ya yang akan coba diangkat untuk menjembatani umat supaya lebih memahami lagi dalam kerangka iman begitu. Nah, ini nih teman-teman, kita ingin menjelaskan perikop apa yang digunakan di dalam pertemuan yang pertama tentang manfaat bahan bakar minyak ini. Mungkin di sini Kak Hertap ya yang akan menjelaskan bagian ini. Silahkan Kak Hertap. Ya, tepat sekali Mas Andreas. Ya, tentunya sebagai umat beriman kita mau terus mengarahkan hidup kita sesuai dengan petunjuk dari Allah sendiri ya Mas ya. Nah, salah satu sumbernya adalah kitab suci. Nah, pada pertemuan yang pertama ini sabda Tuhan yang akan kita renungkan itu berasal dari kitab Keluaran
bab 27 ayat 20 sampai dengan 21. Hanya 2 ayat. Nah, saya akan membacakan sebagian dari ayat-ayat kitab suci tersebut ya. Ya. Haruslah kau perintahkan supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya turun-temurun. Baik, Ibu Bapak pendengar RRI, dari sabda Tuhan yang baru kita dengarkan bersama, kita dapat mendengarkan bahwa Tuhan memerintahkan umatnya untuk membawa minyak zaitun tumbuk yang murni. Untuk apa minyak tersebut? Tentunya sebagai sumber energi, agar lampu di kemah pertemuan tetap menyala. Kita tahu bahwa pada saat itu kemah pertemuan adalah tempat beribadah. Ya. Bentuknya kok masih kemah ya, Mas Andreas ya, bukan gedung gereja. Betul, ya, betul. Karena saat itu memang hidup umat berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, sehingga tempat ibadah juga bisa tetap bersama-sama kalau bentuknya juga kemah. Demikian Mas Andreas kutipan kitab suci yang ingin kita renungkan pada pertemuan ini. Oke. Ini menariknya mungkin kita bisa perdalam lagi ya Kak Hertap dan juga kakak-kakak yang lain dalam pertemuan pertama mengenai, saya tertarik perintah Tuhan di sini yang tadi Kak Hertap sampaikan. Perintahnya adalah untuk membawa minyak zaitun tumbuk yang murni begitu. Nah, sebenarnya mengapa Tuhan ya memberi perintah itu? Apakah memang untuk kebutuhan energi yang seperti Kak Hertap tadi jelaskan? Coba mohon bantuannya ini teman-teman. Kak Agung ya sepertinya yang akan menjawab. Ya, baik. Terima kasih Kak Andreas. Bapak, Ibu, sahabat RRI. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Kak Hertap tadi, Tuhan memerintahkan umat untuk membawa minyak zaitun tumbuk yang murni. Sebagai apa? Sebagai sumber energi agar lampu di kemah pertemuan agar tetap menyala atau ada cahayanya. Nah, perintah Tuhan tersebut menurut saya dimaksudkan karena supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Berarti sejak dahulu, sejak zaman Israel keluar dari perbudakan Mesir, sudah diperlukan bahan bakar minyak untuk mendapatkan atau memperoleh sumber cahaya, terutama untuk pencahayaan di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum tadi, seperti yang dijelaskan Kak Hertap tadi. Nah, hal tersebut pun sampai sekarang kalau kita perhatikan di dalam gereja, lampu yang di dekat tabernakel itu selalu menyala. Lampu Tuhan atau lampu suci disebutnya. Nah, di situ merupakan lampu berwarna merah yang terus menyala sebagai tanda bahwa di dalamnya tersimpan sakramen Maha Kudus. Nah, kalau dulu kan lampu harus berasal dari minyak zaitun, namun sekarang kan sulit ya. Pasti mencari minyak zaitun ya Kak Andreas ya. Betul. Sekarang itu tidak diharuskan, bahkan banyak gereja yang sudah menggunakan listrik. Demikian pemahaman saya Kak Andreas untuk mengapa Tuhan memberi perintah tersebut. Oke. Artinya di sini kalau saya coba memahami dari sudut pandang saya rekan-rekan bahwa ternyata lampu atau cahaya itu juga menjadi sebuah simbol mungkin ya rekan-rekan ya, bahwa di sana ada sakramen. Kalau sekarang kita melihat itu kan ada di dekat tabernakel begitu. Ini artinya adalah sebuah simbol bahwa kehadiran Tuhan itu ada secara nyata dan umat harus mengetahui hal itu. Jadi mungkin ini juga untuk anak-anak, untuk seandainya di dalam pertemuan di wilayah, orang tua bisa menceritakan ke anak-anak, ini menjadi sesuatu yang sangat positif sekali ya rekan-rekan semua, bahwa ini bukan hanya sekedar sumber energi minyak zaitun tadi, tetapi menjadi sebuah simbol bahwa cahaya itu adalah tanda kehadiran Sang Ilahi. Kira-kira kalau saya seperti itu, rekan-rekan.
Nah, berdasarkan kisah kehidupan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Agung mengenai luar biasanya manfaat olahan dari minyak bumi, dan juga tadi sudah disampaikan bacaan kitab suci, bagaimana Tuhan juga memerintahkan untuk membawa minyak zaitun, dan itu fungsinya adalah untuk sumber cahaya. Maka kalau coba kita gabungkan begitu ya teman-teman, sehubungan dengan bahan bakar minyak, manfaat yang sedang kita dalami di pertemuan pertama, dan juga relasinya dengan kerangka iman tadi, maka kira-kira dari teman-teman di sini ada Kak Susi, Kak Agung, dan Kak Hertap, apa yang bisa teman-teman maknai dan mungkin bisa menjadi sebuah hal yang positif untuk di-sharingkan untuk kita semua. Silahkan teman-teman. Kak Susi mungkin ya yang pertama nih, silahkan. Ya, baik, Kak Andreas, berdasarkan kisah kehidupan dan bacaan kitab suci yang tadi sudah dipaparkan, dapat kita maknai bahan bakar minyak itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan merupakan sumber energi bagi kita semua untuk kehidupan sehari-hari. Dan minyak bumi itu merupakan salah satu bahan baku yang digunakan untuk keperluan kita sehari-hari, sumber energi kita kan. Nah, untuk itu mari teman-teman umat beriman yang terkasih, sahabat RRI, dalam masa APP ini, mari kita mulai untuk merubah cara hidup kita dengan menghemat BBM. Sekecil apapun peran dan aksi kita dalam berhemat bahan bakar, perlu kita mulai, terutama dari diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri dulu. Demikian Kak Andreas. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjut nih, Kak Agung dan Kak Hertap. Siapa dulu, silahkan. Boleh, saya dulu. Makna dari kisah kehidupan dan bacaan kitab suci itu bagaimana Allah telah menciptakan manusia seturut dengan citranya, segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu dianugerahi akal budi dan rasa tanggung jawab untuk menjaga bumi dan seluruh isinya. Jadi semua sumber daya alam termasuk minyak bumi yang sedang kita bahas sekarang bersumber dari Allah dan dipersembahkan bagi Allah. Menurut hemat saya, artinya juga mengajarkan kita sebagai umat Allah agar menyadari manfaat bahan bakar minyak dan harus diimbangi dengan sikap etis atau berupa tindakan pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam yang ada. Seperti itu, Pak Andreas. Oke, apalagi ini ya, Kak Agung ya, seperti kita ketahui, minyak bumi ini kan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya, artinya ini tentu perlu kita rawat, perlu kita jaga, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan Kak Agung, manfaat yang sungguh luar biasa banyak didapatkan. Jangan sampai hanya berhenti di kita ya Kak Agung, generasi saat ini, tetapi kita harapkan ini juga akan berkelanjutan, generasi berikutnya, anak-anak cucu yang akan bisa merasakannya. Oke, sip. Silahkan Kak Hertap, bagaimana menurut Kak Hertap kisah kehidupan tadi yang bertemu dengan perikop, kemudian bisa menjadikan kita pemaknaan seperti apa? Betul, kalau yang saya lihat, dan saya juga mengajak ibu, bapak, teman muda, pendengar RRI ini, memang kita dapat melihat bahwa sejak dahulu dan tertulis juga di Alkitab, bahwa bahan bakar minyak ini tidak hanya digunakan pada kehidupan sehari-hari, tetapi juga diperlukan untuk mendukung kegiatan beribadah dan sebagai salah satu sarana penting hubungan antara umat beriman dengan Allah. Dan semoga proses pertobatan kita di masa Prapaskah ini juga dapat lebih bermakna dan membumi. Dengan dimulainya permenungan masa APP ini, kita menyadari manfaat dari bahan bakar minyak di pertemuan yang pertama ini. Nanti juga akan berlanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, Mas Andreas. Oke, baik. Ternyata rekan-rekan semua ini sebenarnya perbincangan kita masih bisa kita perdalam ya, karena berbicara mengenai manfaat ini pastinya akan ada hal-hal kreatif yang saya yakin bisa ditemukan oleh umat manusia, dan sangat menyenangkan ketika kita mencoba mendalami apa yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita, dan tugas kita sebagai manusia adalah memanfaatkan itu sebaik-baiknya supaya seperti tadi disampaikan,
ini sungguh bisa menjadi berkat bagi sesama. Namun karena adanya keterbatasan waktu, jadi saya mohon maaf, perbincangan kita, obrolan kita, diskusi kita mungkin kita stop sampai di sini. Kita berharap bahwa umat di lingkungan nantinya juga dalam diskusi-diskusi atau pertemuan mereka di APP bisa menggali secara lebih dalam lagi manfaat BBM, dan seperti tema besar dalam APP, ujung-ujungnya adalah supaya bisa bijak begitu. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan semua, Kak Susi, Kak Hertap, Kak Agung, terima kasih banyak ya atas kehadirannya malam ini. Sehat-sehat selalu. Sama-sama Mas Andreas, salam sehat. Baik, Yeah. terima kasih semua. Baik, saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian apa yang sudah kita diskusikan, kita dengarkan dalam perbincangan kita di pertemuan APP yang pertama. Saya pribadi merasa bahwa kata kunci yang bisa kita ungkapkan di sini adalah rasa syukur. Rasa syukur bahwa Tuhan Allah sungguh mencintai manusia dengan cara yang kita tidak pernah bisa memahami. Sungguh luar biasa. Minyak bumi adalah bagian dari cinta Allah yang nyata kepada manusia. Sejak zaman Perjanjian Lama hingga hari ini, hidup kita tidak pernah bisa lepas dari minyak bumi. Rasa syukur perlu kita ungkapkan dan juga dibarengi dengan pertobatan ekologis seperti yang diprogramkan oleh Keuskupan Bogor dalam beberapa waktu terakhir ini. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudari pendengar yang terkasih, dan kita akan lanjutkan minggu depan di jam dan gelombang yang sama. Kita akan masih teruskan obrolan kita pada pertemuan APP yang kedua, yaitu berbincang mengenai dampak buruk penggunaan BBM. Terima kasih untuk malam hari ini, dan semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.